Emil, yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa di rumah, baik di studio maupun di rumah, kita memang sedang berada di era transformasi digital. Dan pemerintah sedang mendorong percepatan transformasi digital ini di berbagai sektor-sektor penting, seperti sektor pemerintahan itu sendiri, layanan publik, kesehatan, pendidikan, perdagangan, industri, dan penyiaran. Dan kenapa digitalisasi penyiaran ini menjadi sangat penting? Karena keberhasilan digitalisasi penyiaran ini akan menghasilkan efisiensi spektrum frekuensi radio yang disebut dengan digital dividend. Dan ini nanti yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuka jalan, mendorong, membuka lahan baru bagi teknologi internet berkecepatan tinggi atau internet broadband, begitu ya Mbak. Karena kalau kita berbicara tentang transformasi digital, kita pasti butuh infrastruktur digital yang akan menjadi backbone utama jalannya transformasi itu sendiri. Begitu Mbak Karin. Jadi kalau digitalisasi penyiaran itu sendiri sederhananya begini. Ini merupakan proses migrasi dari analog ke digital di sisi penyiaran. Jadi suara dan gambar harus direkam dengan lebih baik, kemudian dikompres menjadi sinyal digital, baru dipancar luaskan. Tetapi karena ada proses digitalisasi di sisi penyiarannya, maka di sisi televisi Bapak Ibu di rumah sebagai penerima juga harus menambahkan perangkat yang dapat membaca kode-kode digital tersebut yang biasa kita sebut sebagai set-top box. Dan manfaat yang nyata yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat nantinya ketika sudah implementasi televisi digital, masyarakat akan mendapatkan layanan penyiaran yang jauh lebih baik, suara dan gambar yang jauh lebih jernih, begitu ya Mbak. Nah, ini nanti tidak ada. Kalau sekarang kita nonton televisi kadang di televisi pemirsa di rumah itu ada gambar yang berbintik atau berbayang atau goyang-goyang, gitu ya? Ada semutnya, begitu ya Mbak ya. Itu nanti kalau kita sudah mengimplementasikan digitalisasi penyiaran, hal ini tidak akan terjadi lagi. Itu bukan karena faktor kualitas televisinya ya, tapi juga karena itu tadi. Bukan, karena memang ada faktor teknis yang mempengaruhi hal tersebut. Saya pikir karena TV saya udah lama gitu, ganti TV enggak ternyata gitu ya. Bisa, nanti ketika ditambahkan set-top box, maka televisi Mbak Emil di rumah akan jauh lebih jernih. Oh gitu, jadi bukan ganti TV ya, tapi diganti dengan perangkat set-top box. Ganti TV juga tadi, boleh. Gitu. Kalau berbicara tentang televisi digital, itu sama nggak sih sama televisi streaming? Beda Mbak. Jadi televisi streaming itu kebanyakan pemirsa mungkin berpikir bahwa televisi streaming itu adalah televisi digital itu adalah kita menonton televisi yang sudah diunggah ke media sosial atau ke YouTube misalnya, dan kita mengakses itu. Bukan, televisi di sini adalah televisi yang seperti Bapak Ibu di rumah sekarang sedang melihat kami di sini. Ini Bapak Ibu sedang melihat layanan televisi analog. Nanti juga sama seperti ini, tetapi nanti gambar dan suaranya lebih jernih. Kualitasnya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, begitu. Lebih mahal nggak sih, misalnya untuk pembayaran setiap bulannya, misal seperti itu? Oh tidak ada. Nggak juga, nggak ada. Ini gratis, ya? Free to air. Oh begitu, oke. Terus kalau tadi sempat dijelaskan, disinggung sedikit tentang bedanya TV analog yang sekarang sedang kita nikmati dengan TV digital ketika itu terrealisasi. Mungkin saya menuju ke Bu Dinis begitu ya. Ini bisa dijelaskan lebih gamblang lagi bedanya apa analog dengan digital tadi? Oke. Saya tambahkan sedikit penjelasan dari Mbak Nia tadi ya Mbak. Jadi tadi kan ada pertanyaan kenapa ketika cuaca buruk atau hujan deras gitu TV kita di rumah siarannya berbayang atau berbintik gitu ya. Teknologi TV analog itu masih menggunakan alat pencari sinyal yang kita sebut antena. Nah, semakin jauh antena ini dari sumber pancaran atau stasiun televisi, maka sinyal yang diterima pun akan semakin lemah. Nah, ini sebabnya kenapa kualitas gambar yang dihasilkan kurang baik. Berbeda dengan TV digital ini tidak akan terpengaruh oleh kondisi cuaca maupun geografis. Jadi pilihannya hanya ada dua, diterima dengan sempurna atau tidak sama sekali. Begitu siarannya ya. Jadi Mbak Emil, kira-kira nanti TV analog ini akan ditinggalkan dan digantikan oleh televisi digital yang memang punya banyak kelebihan. Di antaranya dia hemat kanal, kemudian menghasilkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik,
kemudian mampu diterima oleh layar datar, layar bergerak maksud saya, seperti TV mobile atau smartphone kita. Handphone saya bisa gitu ya menangkap televisi digital gitu bisa. ya? Nanti ketika kita sudah migrasi ke digital, Mbak Karin Mbak Emil nonton siaran pertandingan sepak bola gitu ya di HP, di mobil, itu siarannya akan tetap bagus, tidak akan terputus-putus begitu. Jadi bukan karena faktor provider, bukan? Bukan. Jadi itu tadi yang saya jelaskan di awal bahwa TV digital ini tidak terpengaruh oleh kondisi geografis dan juga jauh dekatnya dari sumber pancaran gitu ya. Jadi penerimaannya diterima dengan sempurna atau tidak. Jadi kalau saat itu memang sinyal digitalnya tidak bisa diterima, ya kosong. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau bermigrasi dari analog ke TV digital, itu sebenarnya hak dari masing-masing kami sebagai konsumen, atau nanti suatu saat ada timing tertentu di mana pemerintah sudah langsung mendigitalisasi semua televisi yang ada di Indonesia, atau seperti apa? Tapi dijawab nanti di segmen selanjutnya. Kami punya sebuah tayangan yang juga akan semakin melengkapi tentang informasi digitalisasi penyiaran televisi berikut ini, pemirsa. Dan selamat datang di Kominfopedia. Apa itu TV digital? Jadi, sebetulnya yang digital itu bukan TV-nya, tapi penyiarannya. Membahas soal penyiaran, berarti kita akan bahas soal sumber siaran, frekuensi siaran, alat transmisi, dan perangkat penerima. Jadi, penyiarannya menggunakan teknologi digital. Kalau TV-nya sih sama aja. Yang tadinya sinyal televisi dipancarkan secara analog, sekarang sinyal televisi dipancarkan secara digital. Apa keunggulannya? Penyiaran digital memungkinkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara siaran. Penyiaran digital juga memungkinkan gambar menggunakan rasio 16:9. Jadi kalau Sobat Kom pakai TV layar lebar, nggak gepeng lagi gambarnya. Kalau ada petir pun, gambarnya tetap oke. Penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio karena pita frekuensi yang digunakan untuk penyiaran digital jauh lebih sedikit. Kalau misalnya penyiaran analog menggunakan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, teknologi digital dengan teknik multiplex dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal sekaligus untuk program yang berbeda dengan lebar pita yang sama. Jadi gini nih, kalau program atau siaran diibaratkan orang, lebar pita frekuensi radio diibaratkan jalan, dan kendaraan itu kanal, maka penyiaran analog adalah orang yang bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya ada 10 orang dari Tanah Abang mau ke Harmoni, dan tiap orang naik mobil pribadi. Jalannya jadi padat kan? Nah, kalau dengan teknologi digital, 10 orang tadi pergi naik angkot yang sama. Jadi jalannya nggak padat dan bisa dilalui banyak angkot, juga banyak orang. Maka dari itu, penyiaran dengan teknologi digital membuat spektrum radio lebih efisien, layanan interaktif, gambar dan suara jauh lebih jernih dibanding TV analog. Jadi, nggak ada semutnya. Terus lebih banyak program dan variasi konten acara. Sobat Kom pasti bertanya, gimana ya? Siaran dengan format digital dipancarkan dari perangkat yang bisa membawa sinyal digital, baik berupa kabel, satelit, atau stasiun transmisi. Kemudian diterima di TV-TV flat zaman sekarang yang udah bisa nerima siaran digital. Terus kita tonton deh siarannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kalian yang hanya punya TV analog? TV tabung itu loh. Atau walaupun sama-sama flat, nggak semua TV bisa nerima siaran digital loh. Tapi tenang, saya punya solusinya. Solusinya adalah pakai set-top box Sobat Kom. Fungsi dari set-top box yaitu mengolah sinyal digital yang diterima menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog. Sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Udah tahu kan bedanya siaran TV analog dan digital? Jadi aku habis fit call sama papa dan kangen banget karena biasanya kita ketemu setiap hari. Papa selalu bikin aku ketawa dan selalu menjadi penyemangatku. Kali ini aku bakal nyampein kangenku dengan cara yang beda. Aku bikin gift pakai coklat Dilan. Di setiap coklat bakal ada tulisan special notes buat papa. I miss you so much, Dad. Sampaikan rindu dengan coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang. Cinta kita kepada Rasul minimal dengan bahasa ucapan, memperbanyak baca software. Hanya dengan meniti ke dalam diri,
kita akan mengalami perubahan. Merubah akhlak adalah merubah rasa. Urip niki harus yakin. Mungguhe Gusti Allah gak ono sing angel. Muliakan Kanjeng Nabi. Yakin panjenengan uripe bakal dimulyakno Gusti. Banyak sekali bintang yang mempunyai makna dengan kata-kata di dalamnya. Ingat D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka D1-nya ketemu 4, betul. namanya lobus yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. CO2 dengan air kapur sehingga terbentuk kalsium karbonat seperti itu. Carilah kebaikan di tengah keburukan, carilah kebenaran di tengah kebatilan. Jangan sebaliknya, jangan biasakan mencari kesalahan. Kono oleh duit dino iki mek duwe 10.000, temukan nikmati 10.000. Pamerno nang sing duwe 100.000. Kon nak bingung sih 100.000, aku 10.000 gak bingung jelas. Aku tuh iki saene tuh iki saiki wis aku iki gak akeh-akeh cek aku poso luwih sehat. Trimon awakmu Allah sing gawe, trimon temokno apike awakmu, tepake awakmu. Ngono ya. Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jawa Timur masih mengalami penambahan signifikan kasus positif COVID-19. Pemkot Surabaya mendapatkan alat kren pengantar jenazah buatan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dalam kunjungannya kali ini, Gubernur Jawa Timur melihat lumbung pangan yang berfungsi untuk memasok makanan saat PSBB. Mereka merasa terbantu karena selain gratis, mereka juga bisa mengetahui kondisi mereka, apakah terpapar virus corona atau tidak. Ya, pemirsa di rumah dan yang sedang berada di Balbon kelas 1 Surabaya, tadi di segmen pertama, di akhir segmen pertama tadi kita sudah menyaksikan bersama apa sih bedanya antara televisi analog dengan TV digital. Dan ternyata begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika televisi kita penyiarannya sudah beralih ke TV digital. Dan ternyata yang berubah bukan televisinya, tapi penyiarannya begitu ya. Nah, di segmen 2 ini saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman dari beragam universitas yang ada di Jawa Timur untuk boleh bertanya, silakan diperkenalkan namanya siapa, dari universitas mana, dan pertanyaannya apa, kepada siapa? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Umi Ainun dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya mau bertanya kepada Ibu Nia. Ibunya siapa? Ya, Bu Nia, silakan. Berdasarkan pernyataan yang sudah dijelaskan tadi, berarti kita dapat menikmati layanan TV digital menggunakan perangkat set-top box. Lalu bagaimana dengan antenanya? Apakah perlu diganti menjadi antena parabola gitu misalkan, atau ada antena khusus yang perlu kita ganti juga gitu? Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Umi. Pertanyaannya itu juga pertanyaan yang menggelitik kita semua. Ketika saya nih sebagai konsumen ingin mengganti TV saya jadi TV digital, itu apa saja yang harus dipenuhi? Apakah harus ganti antena, pakai antena baru, atau nggak pakai antena sama sekali, atau bagaimana nih? Ya, terima kasih Mbak Ainun ya. Pertanyaannya sepertinya antusias sekali untuk segera menikmati layanan televisi digital. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk menikmati layanan televisi digital nantinya itu hanya perlu menambahkan set-top box. Itu pun kalau TV di rumah masih berbasis analog. Tetapi kalau TV di rumah Mbak Ainun misalnya sudah terdapat digital TV tuner di dalamnya, itu tidak perlu menambah set-top box. Kalau antenanya, Mbak Ainun tetap bisa menggunakan antena yang sekarang, tapi memang tetap disarankan untuk menggunakan antena luar yang biasa kita pasang di genting gitu, Mbak. Kalau antena dalam yang kecil tuh nggak bisa ya? Bisa, tetap bisa, tetapi ketika sinyalnya lemah maka televisi akan blank, tidak akan dapat menerima sinyal sama sekali. Begitu, untuk memaksimalkan memang kita disarankan untuk mengganti antena luar, memasang di atas genting, begitu Mbak. Oke, jadi tidak ada yang antena perlu luar diganti, ya. Plus nambah set-top box begitu ya? Betul. Tapi gimana kita bisa tahu, tadi tidak perlu menggunakan set-top box sepanjang televisi kita sudah punya apa tadi? Digital TV tuner yang sudah tertanam di dalam televisi itu. Gimana kita bisa tahu ada digital TV tuner di televisi kita? Lihat settingannya atau bagaimana? Iya, ada settingannya, atau waktu kita beli kita bisa bertanya apakah ini sudah bisa menangkap televisi digital begitu. Oh gitu. Itu biasanya sudah ada otomatis spek tersebut pada TV-TV keluaran terbaru atau gimana? Kalau terbaru saya rasa ada, tapi
bukan berarti semua TV layar datar sudah ada ya Mbak. Kalau sekarang kan analoginya TV layar datar sudah bisa menangkap televisi digital begitu. Tidak seperti itu. Tetap harus ditanyakan lebih lanjut atau dibaca spesifikasinya. Kalau di dalamnya sudah terdapat digital TV tuner di dalamnya, berarti tidak usah menambah set-top box begitu. Tapi kalaupun misalnya ternyata masih belum ada, kita bisa menambahkan set-top box begitu ya. Mahal nggak sih set-top boxnya? Murah Mbak, Kak. Murah. Ini di pasaran sekitar 100 sampai 200 ribu sudah dapat. Dan kelebihannya karena digital televisi terestrial ini tidak memerlukan biaya berlangganan bulanan, sehingga jauh lebih murah daripada televisi digital yang ada sekarang. Misalnya televisi digital kabel atau televisi digital satelit, kita masih harus mengeluarkan biaya instalasi dan harus membayar biaya langganan bulanan begitu. Kalau ini nanti kita hanya menambah set-top box atau mengganti televisi digital sepenuhnya, dan tidak ada biaya berlangganan. Nggak ada biaya berlangganan, jadi sangat terjangkau untuk semuanya begitu ya? Begitu, betul begitu Mbak Emil. Oke, tapi sebelumnya saya juga punya sebuah tayangan, ini tentang perkembangan pertelevisian dari masa ke masa. Kira-kira seperti apa? Kita saksikan bersama-sama. Ya, di video tadi kita sudah menyaksikan bersama seperti apakah perkembangan televisi dari masa ke masa. Dan ternyata TV analog yang sedang kita nikmati saat ini sudah ada sejak tahun 1962. Cukup lama begitu ya. Dan memang sekarang Indonesia sedang berproses untuk bermigrasi dari TV analog menuju TV digital. Tapi sebenarnya apa sih urgensinya kok kita harus segera bermigrasi begitu? Bu Andin misalnya bisa menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Emil juga pemirsa. Jadi sebenarnya isu tentang penyiaran digital ini atau migrasi ini itu sudah cukup lama. Tadi Mbak Emil juga sudah sebutkan ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu itu sudah santer terdengar begitu. Nah, ini pun migrasi sudah ditetapkan secara internasional oleh ITU atau International Telecommunication Union, yaitu organisasi yang memang dia mengatur pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara internasional. Nah, di salah satu meetingnya, di salah satu pertemuannya itu yang bernama ITU Regional Radio Communication Conference tahun 2006. Di sana sudah ada kesepakatan antara 119 negara nih, mereka sepakat untuk menuntaskan analog switch off atau penghentian siaran analog di tahun 2015. Jadi memang negara-negaranya saat itu yaitu area negara Uni Eropa nih ya, kemudian Afrika, kemudian Asia Tengah dan Timur Tengah. Termasuk Indonesia juga nggak? Nah, belum sebenarnya ya, tapi tentunya kita ngeh dan tahu tentang itu catatannya. Kemudian kalau kita bicara juaranya siapa sih yang betul-betul sudah menuntaskan ASO gitu ya. Tadi saya sebut Uni Eropa, memang di tahun 2006 sampai dengan 2008 mereka sudah. Disusul Amerika Serikat ya, negara-negara maju mereka sudah menuntaskan analog switch off. Kemudian bagaimana dengan negara di area kita, area Asia Tenggara ya pemirsa. Nah, di area Asia Tenggara negara
tetangga kita seperti Brunei Darussalam, kemudian Singapura, Malaysia, mereka sudah menuntaskan ASO tahun lalu 2019. Iya, Indonesia gimana gitu ya pertanyaannya. Nah, statusnya sekarang Indonesia ini memang sedang dalam proses migrasi dari sistem siaran TV analog ke digital. Jadi ini juga merupakan pride bangsa ya. Semuanya sudah, Indonesia pun ingin berkembang dan maju. Kita dukung bersama program analog switch off ini, begitu. Nah, Anda, kita kan masih sedang berproses berjuang menuju ke arah sana begitu ya. Anda misalnya nih, Indonesia ternyata masih belum bermigrasi dari analog ke TV digital. Itu apa pengaruhnya terhadap Indonesia dan apa pengaruhnya bagi negara-negara lain? Tapi tampaknya harus dijawab nanti di segmen selanjutnya. Kita harus break sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Kami kembali usai pariwara. Di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan acara Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. Oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oksigen Smart Swab setiap harinya hanya di JTV. Banyak sekali bintang yang mempunyai makna dengan kata-kata di dalamnya. Ingat, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka D1-nya ketemu 4, betul. Namanya lobus yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. CO2 dengan air kapur Sehingga terbentuk kalsium karbonat seperti itu. Goreng tempe ojo lali sambel godhong telo iku kulupane. Timbang turu sore nyetelo JTV kangen Kartolo iku acarane. Isok nggarai guyulan seneng atine. Godhong pandan mekare sore ngirim pari anang JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu karo aku maneh Propo kanggo ngancani sampean nang oma. Seger waras kabeh ya dulur. Lah, kaya iku mang conto parian sing wis tak gawe. Saiki genti sampean sing nang omah gawe parian terus kirimen nang JTV. Tak enteni ya lur, ojo bosen-bosen nyetel kangen Kartolo nang JTV. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rek, ikutin joget online berhadiah nang stasiun dangdut dan pasti nih istok joget bareng idolamu. Carane wajib punya aplikasi Zoom, follow IG stasiun dangdut, DM nama, asal dan nomor HP dan kasih keterangan joget online. Ya, semakin bagus, semakin menarik saja. Sebenarnya apa urgensinya kita harus segera bermigrasi dari TV analog menuju TV digital? Langsung saja, Bu Andin bisa menjelaskan seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Emil. Jadi memang ada beberapa alasan penting nih yang mendasari ya. Kenapa sih harus buru-buru nih migrasinya? Nah, yang pertama yaitu kami sebagai pemerintah ingin Anda, pemirsa yang ada di rumah, juga di studio, itu menikmati layanan siaran yang berkualitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita terkait dengan ini efisiensi industri penyiaran. Ketika nanti migrasi ini betul-betul dilakukan, maka akan ada penghematan khususnya terkait biaya infrastruktur dan juga operasional. Ini mungkin terpotong ya, atau kita bisa hemat hingga 75% untuk industri penyiaran itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan penataan frekuensi. Kenapa sih harus ditata? Karena ini untuk mendorong berkembangnya ekonomi industri digital. Nanti di sana ketika migrasi ini sudah betul-betul ditata, maka akan terbuka nih yang namanya lapangan pekerjaan, kemudian peluang usaha, dan yang penting juga adalah potensi kenaikan
penerimaan kas negara. Ada satu lagi, ini saya kasih analogi mungkin ya. Kalau dulu kita ketemu yang namanya TV tidak berwarna menjadi TV berwarna. Ketika TV menyiarkan TV berwarna, kita tidak punya TV baru, masih bisa menonton, betul? Walaupun hitam putih ya. Dulu seperti itu, masih bisa nonton nih seperti apa sinetronnya atau filmnya. Tapi nanti ketika ASO ini sudah ditetapkan dan kita itu belum punya TV digital atau belum melengkapi TV analog kita dengan set-top box, yang terjadi adalah kita tidak bisa menikmati layanan TV lagi karena semuanya pancarannya sudah digital. Memang targetnya Indonesia tahun berapa? Indonesia ini maksimalnya ya itu tahun 2022. Jadi sebelum itu kita betul-betul kalau bisa bantu pemerintah untuk menyukseskan itu, ya. Nah, ketika sudah ditetapkan ASO-nya oleh pemerintah tahun 2022 dan misalnya ada masyarakat yang masih belum melengkapi set-top box dan sebagainya, kira-kira nanti ada nggak misalnya mungkin dari pemerintah menyediakan memfasilitasi begitu? Ya memang kebijakannya sedang dibicarakan seperti itu ya untuk pemirsa juga masyarakat gitu kan. Kalau dimungkinkan ada subsidi atau mungkin nanti akan diberikan gratis. Nah, kita tunggu saja kebijakan selanjutnya. Tapi sebenarnya misalnya nih Indonesia dalam kondisi yang masih seperti sekarang, masih belum bermigrasi dari analog ke digital. Itu apa pengaruhnya bagi Indonesia dan apa pengaruhnya bagi negara-negara lainnya nih? Saya ke Bu Dewi deh, silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Mbak Emil. Jadi pemirsa di rumah dan juga di studio, memang ya Mbak ya kita terlambat ya untuk kali ini karena memang yang di negara ASEAN saja, Asia Tenggara, kita hanya Indonesia dan Timur Es yang memang belum bermigrasi ke televisi digital seperti itu. Nah, media televisi ini kan menggunakan frekuensi radio, di mana penggunaan frekuensi ini telah diatur secara internasional penggunaannya bagaimana. Nah, jika kita masih menggunakan siaran TV analog, maka besar kemungkinan kita dapat mengganggu siaran TV digital dari negara tetangga. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kalau kita misalnya masih pakai siaran TV analog, maka kita juga bisa mengganggu negara lain yang sudah menggunakan. Siaran mereka jadi remang-remang atau gimana itu? Atau gimana? Jadi negara tetangga itu kan sudah seperti Malaysia dan Singapura itu kan sudah sepenuhnya siaran TV digital nih Mbak. Jadi memang kalau misalnya mereka masih sudah menggunakan TV digital sedangkan kita masih analog, itu jelas bisa mengganggu frekuensi di kita juga. Seperti itu. Begitu. Nah, ya itu akan mengakibatkan interferensi frekuensi radio. Jadi pengaruh ke kita, pengaruh juga ke mereka. Ya, sama-sama berpengaruh Mbak. Kalau kita, ya benar sekali. Terus sekarang apa dalam proses migrasi dari analog ke digital ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu, Bu Dewi? Ya, benar. Sebenarnya kita telah membuat roadmap ya Mbak digitalisasi di bidang penyiaran ini mulai tahun 2009. Jadi 2009 itu kita sudah launching standar TV digital sesuai dengan ketentuan luar negeri. Nah, di tahun 2013 memang direncanakan sudah menghentikan seluruh siaran analog seperti itu. Dengan harapan di tahun 2018 sudah sepenuhnya ASO atau analog switch off itu selesai. Begitu ya Mbak. Namun karena memang pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya kesiapan masyarakat dan juga industri penyiaran itu sendiri, saat ini kita masih terus berproses dan berjalan seperti itu Mbak Emil. Apa karena juga jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak begitu sehingga memang prosesnya butuh effort lebih begitu dibandingkan dengan negara-negara tetangga begitu Bu Dewi? Sebenarnya ini lebih ke persiapan infrastrukturnya ya Mbak ya. Jadi kita harus mempersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Kemudian kita, apakah masyarakat itu sudah siap untuk menerima teknologi baru ya seperti TV digital, karena memang TV digital harus dilengkapi dengan perangkat baru yang dinamakan set-top box jika memang layar televisi masyarakat belum memiliki fasilitas TV digital. Jadi mungkin buat pemirsa yang baru mau beli TV itu bisa tanya dulu ya, mana TV yang kira-kira dia sudah speknya bisa mensupport untuk realisasi TV digital begitu. Benar ya. Karena sekali. ke depan cepat atau lambat itu harus segera kita lakukan begitu untuk bisa melakukan digitalisasi penyiaran televisi begitu. Ya, benar sekali Mbak Emil. Nah, jadi memang tahun 2020 ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan roadmap percepatan digitalisasi di berbagai sektor strategis ya seperti kesehatan, pendidikan, industri dan juga lembaga penyiaran itu sendiri. Jadi selama ini kita sudah melakukan survei kesiapan baik industri penyiaran maupun masyarakatnya. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi pengenalan TV digital kepada masyarakat sehingga nanti ketika TV digital ini sudah sepenuhnya kita melakukan ASO analog switch off, jadi masyarakat dan juga lembaga penyiarannya sudah siap untuk
bermigrasi seperti itu. Nah, ini ada istilah efisiensi spektrum. Itu Benar. apa sih sebenarnya, dan dengan digital dividend apa sama dengan digital dividend? Terus maksudnya seperti apa, Bu Dewi? Benar sekali, Mbak. Jadi memang seperti yang dikatakan Ibu Nia tadi, memang kita dengan berpindah ke televisi digital itu kita bisa mendapatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi digital dividend itu adalah sebuah efisiensi frekuensi radio yang kita peroleh akibat berpindahnya TV analog ke TV digital, seperti itu Mbak Emil. Jadi memang televisi ini kan menggunakan pita frekuensi dari mulai 478 MHz sampai dengan 806 MHz atau selebar 328 MHz. Nanti dengan berpindahnya kita ke televisi digital, maka kita mendapatkan efisiensi ya sebesar 112 MHz, dan ini lahan yang subur Mbak Emil begitu. Jadi pita frekuensi ini sayang kalau misalnya hanya digunakan untuk penggunaan televisi saja gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan digital dividen ini untuk teknologi baru seperti teknologi internet cepat atau broadband begitu Mbak. Ya, mungkin Anda sambil mendengarkan penjelasan sambil membayangkan kira-kira seperti apa nanti realisasinya ketika kita sudah menikmati TV digital, manfaatnya apa saja dan lain sebagainya. Nah, saya berikan kesempatan lagi kepada teman-teman dari berbagai universitas yang ada di Jawa Timur untuk bertanya, silakan. Ya, silakan bisa merujuk ke mic yang sudah disiapkan oleh panitia. Diperkenalkan namanya siapa, dari mana, dan silakan pertanyaannya kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dehan Anafi Mawansyah dari Universitas Narotama Surabaya. Kebetulan tentang akselerasi transformasi digital ya. Kebetulan saya sering mendengar tentang 5 program arahan dari Pak Presiden tentang akselerasi ini. Terus apakah ini salah satunya? Lalu hubungannya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dehan dari Narotama. Baik, ini Bu Dinis mau memberikan penjelasan atau tanggapan, silakan. Ya, makasih Mbak Emil. Makasih Mas Rehan ya, pertanyaan yang baik sekali. Jadi kalau kita runut dari 5 arahan Presiden terkait akselerasi transformasi digital, bahasan kita kali ini terkait dengan poin 1 dan poin 2-nya. Poin 1-nya adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Sedangkan poin yang kedua adalah roadmap transformasi digital di sektor-sektor yang strategis. Salah satunya adalah penyiaran ini, Mas. Jadi kalau kita bicara tentang penyiaran, tentunya tidak lepas dengan isu migrasi TV analog ke TV digital yang akan menghasilkan digital dividen yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Digital dividen ini nantinya akan membuka ruang lebih luas untuk pengembangan teknologi broadband atau internet dan juga menciptakan multiplier effect di segala bidang. Salah satunya ekonomi ya, ekonomi. Kalau mungkin bisa saya contohkan nih, di tahun 2017 ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Boston and Consulting Group. Dia membahas meneliti tentang efek pemanfaatan digital dividen ini terutama dengan pemakaian internet terhadap potensi ekonomi yang bisa kita nikmati. Jadi dia memberikan informasi bahwa ketika kita sudah migrasi ke digital, kurang lebih akan tercipta 232.000 lapangan pekerjaan dan 118.000 peluang usaha baru, serta sekitar 77 triliun potensi penerimaan kas negara. Ya. Ini baik sekali, masih harus kita gali bersama dari para Serikandi Balmon kelas 1 Surabaya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Hai Bun, apa kabar? Udah lama ya kita gak ketemu. Semoga kamu baik-baik aja ya. Aku mau ngasih sesuatu. Semoga nanti kamu suka ya. Sampaikan rindu dengan coklat Dilan dan raih iPhone 11 untuk orang tersayang.
Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jawa Timur masih mengalami penambahan signifikan kasus positif COVID-19. Pemkot Surabaya mendapatkan alat kren pengantar jenazah buatan Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dalam kunjungannya kali ini, Gubernur Jawa Timur melihat lumbung pangan yang berfungsi untuk memasok makanan saat PSBB. Mereka merasa terbantu karena selain gratis, mereka juga bisa mengetahui kondisi mereka, apakah terpapar virus corona atau tidak. Banyak sekali bintang yang mempunyai makna dengan kata-kata di dalamnya. Ingat D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka Sama D1-nya dengan ketemu 4. Betul. Namanya lobus yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. CO2 dengan air kapur. Sehingga terbentuk kalsium karbonat seperti itu. Bulan nih lho. Wis rasane koyo wis tahunan. Kemudian lho. Iku gara-gara Covid aku ya kadang-kadang yo gak kerja. Sampai kapan awakmu? Nah corona. Jaluk apa sih? Dulur program menika mboten kok angger rame-rame nyelatu. Damel para dulur sanak kadang sing umure durung jangkep 17 tahun ora usah nonton ya. Terima kasih banyak Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dalam dialog khusus kali ini. Nah, terkait dengan migrasi televisi analog menuju televisi digital yang nanti targetnya tahun 2022 semuanya sudah harus menggunakan TV digital. Nah, kira-kira kebijakan apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk bisa mensukseskan ASO atau analog switch off yang sedang kita berproses dalamnya begitu ya. Saya menuju ke Bu Andin, bagaimana Bu? Oke, baik. Mbak Emil juga pemirsa. Jadi memang sudah ada kebijakan yang diambil pemerintah itu tertuang dalam Permen Kominfo nomor 3 tahun 2019. Nah, itu tentang yang namanya pelaksanaan penyiaran simulcast dalam rangka persiapan migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Mungkin Mbak Emil juga teman-teman di sini bertanya ya, apa itu simulcast gitu kan ya? Ya, jadi simulcast itu dari kata simultaneous broadcast. Artinya adalah penyelenggaraan pancaran siaran TV analog dan siaran TV digital secara bersamaan. Tentu ini ada yang harus disesuaikan nih, khususnya terkait dengan yang namanya izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP-nya. Jadi memang ada ketentuan khusus nih untuk penayangan simulcast TV analog agar bersiaran digital seperti itu. Jadi misalnya sekarang saya mau merubah penyiaran televisi saya jadi digital sudah bisa ya? Iya, jadi memang ada ketentuan teknisnya. Oke. Kemudian kalau sampai sekarang Jawa Timur sendiri gimana kondisinya? Kita kesiapannya sudah sejauh apa? Kemudian masyarakat apa yang bisa dilakukan oleh mereka untuk bisa mensukseskan program ini? Saya ke Bu Dinis terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Emil. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Emil tadi, saya akan menunjukkan mapping kondisi saat ini di Jawa Timur, perbandingan antara TV analog yang sudah ber-ISR dan juga TV digital yang sudah ber-ISR. Dari tampilan peta ini bisa kita lihat bahwa di Jawa Timur saat ini sudah ada 95 TV yang ber-ISR analog dan 14 TV digital yang ber-ISR. Keduanya dilayani oleh 109 kanal nih Mbak Emil. Master plan-nya ketika nanti kita sudah beralih ke digital, pemerintah akan membagi wilayah Jawa Timur ini menjadi 10 wilayah layanan yang akan dilayani dengan 59 kanal. Akan terlihat sekali betapa migrasi digital ini sangat efisien ya di kanalnya. Sedangkan untuk MUX atau penyelenggara multiplexing ini nanti akan digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah MUX yang berasal dari pemerintah, dalam hal ini adalah TVRI, dan MUX yang berasal dari pihak swasta. Jadi siapapun pihak swasta yang memenuhi syarat dan diberi izin oleh pemerintah sebagai penyelenggara multiplexing, dialah nanti yang akan menyediakan infrastruktur jaringan untuk televisi digital. Jadi saya rasa masyarakat di Jawa Timur ini sudah siap Mbak
Emil. Dan kalau misalnya masyarakat, saya sekarang nih mau berubah ke digital, saya tinggal beli set-top box-nya, begitu? Iya, belinya di mana? Set-top box aja. Beli di? Banyak sekali Mbak, di platform online sekarang pun sudah banyak. Oh gitu. Iya, jadi tinggal beli set-top box-nya saja, terus pemasangannya dan sebagainya itu bisa dilakukan sendiri kah atau memang harus ada orang khusus? Misalnya kalau listrik harus dari pihak PLN, misalnya seperti itu. Tidak. Pemasangannya sangat mudah sekali Mbak Emil. Jadi kalau antena zaman dulu ya, antena itu disambungkan langsung ke televisi. Kalau kita ingin merubah menjadi televisi digital, antena tadi disambungkan ke set-top box. Baru dari set-top box disambungkan ke televisi. Nah, kalau pemirsa di rumah punya TV tabung ya, TV lama, kabel dari set-top box ini tinggal disambungkan ke kabel AV yang warnanya merah, putih, kuning. Nah, kalau punya TV flat bisa juga disambungkan di colokan HDMI itu, Mbak. Oke, jadi nggak usah beli TV lagi. Tidak Tapi perlu, kalau dari rezeki baru, beli TV baru juga nggak apa-apa ya? Lebih baik lagi, Mbak. Oke, jadi nanti pulang kita beli set-top box-nya begitu ya. Tapi kalau misalnya TV-nya sudah punya spek yang sudah ada. Tadi seperti apa disampaikan tadi? Digital TV tuner. Digital TV tuner. Jadi nggak usah beli set-top box, tapi sudah bisa langsung terkonek boleh, begitu. apalagi kalau tinggal di Surabaya. Digital TV tunernya DVB-T2 ya, Mbak. DVB-T2. 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 Oh iya, jadi kalau misalnya nanti menuju ke toko elektronik tanyakan betul masalah itu karena nanti 2022 kita harus punya menggunakan TV digital gitu ya. Baik, saya berikan kesempatan kembali kepada teman-teman dari universitas yang ada di Jawa Timur. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Bisa menuju ke mic yang sudah disediakan. Namanya siapa? Dari mana? Selamat malam, Ibu Sri Kandi. Perkenalkan, nama saya Brian dari Institut Teknologi Telkom Surabaya. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya. Saya ingin bertanya khususnya kepada Ibu Andin. Ya, Ibu tadi menjelaskan tentang keterlambatan proses ASO di Indonesia. Dan pemerintahan juga masih menggunakan kebijakan sistem simulcast. Kenapa tidak langsung full digitalisasi penyiaran saja begitu? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Langsung dijawab sama Bu Andin. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Mas Brian ya. Jadi terkait simulcast, memang kalau kita ngomongin tentang progres digitalisasi penyiaran itu di Indonesia sudah berjalan. Tapi memang untuk menuju nanti ASO-nya itu, pemerintah mempertimbangkan dengan seimbang nih ya Mbak, berbagai macam sisi, dari mungkin kesiapan masyarakat, kemudian industri juga, dan faktor-faktor lain nih yang mempengaruhi ekosistem penyiaran itu sendiri. Dan yang penting juga adalah terkait dengan payung hukum. Jadi memang dengan kebijakan simulcast ini diambil untuk mengakomodir mereka yang sudah siap siaran digital dan juga mengakomodir mereka yang sedang dalam proses untuk menuju siaran digital, begitu. Oke, jadi biar nggak tiba-tiba hilang aja siarannya gitu ya. Jadi memang simulcast ini seperti masa transisi gitu ya. Nanti sampai kapan nih simulcast ini? Simulcast ini akan sampai ketika penetapan ASO dilakukan atau penghentian siaran analog itu tahun 2022 itu. Iya, bisa itu selambat-lambatnya. Selambat-lambatnya. Oh, bisa jadi lebih tahun cepat. depan, bisa akhir tahun misalnya seperti itu. Oke. Baik, satu lagi penanya, silakan. Baik, silakan bisa diperkenalkan namanya siapa dan dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Dinda Ayu Laksmi dari Universitas Erlangga. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, pada era saat ini kan sistem mobile itu lebih diminati oleh masyarakat. Lalu apakah TV digital ini dapat dinikmati secara mobile? Lalu yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di wilayah Surabaya sudah mendapatkan pancaran TV digital. Lalu bagaimana caranya apabila masyarakat ingin mencoba layanan TV digital tersebut melalui TV dengan layar datar? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Pertanyaannya ini akan dijawab secara langsung oleh siapa nih kira-kira? Boleh, Bu Dewi? Oke. Terima kasih Mbak Emil dan terima kasih Mbak ya yang sudah bertanya. Jadi begini Mbak, memang sekarang ini TV analog itu sudah bisa dinikmati secara mobile, namun memang dengan kualitas yang memang kurang maksimal seperti itu. Nah, dengan adanya TV digital ini kita juga sudah menyiapkan mobile digital TV tuner. Jadi bisa dipasang di TV analog
untuk mobile seperti itu. Jadi bisa dinikmati secara mobile dengan kualitas TV digital dan juga bisa dinikmati secara mobile phone. Jadi dari HP ya, mungkin teman-teman yang sedang di jalan bisa juga menikmati kualitas TV siaran digital dengan menggunakan mobile digital TV tuner secara Android seperti itu. Jadi kita bisa mendownload di Play Store masing-masing. Sekarang sudah bisa download ya? Bisa coba di-download. Dibuka handphone masing-masing langsung download sekarang. Ya, bisa dicek. Oke. Tapi tetap harus ada mobile digital TV tuner itu tadi. Jadi tetap harus tapi untuk mobile install softwarenya juga, plus ada untuk digital HP, TV tunernya juga gitu ya. Ya benar. Itu bentuknya seperti apa kalau yang digital TV tuner itu? Lebih kecil, kayak USB gitu Mbak. Oh, kayak USB gitu tinggal dicolokin. Ada antenanya kecil juga. Ada antenanya kecil. Oke. Dan itu sudah bisa dibeli di pasaran sekarang? Sudah bisa dibeli di pasaran. Udah punya semuanya? Tinggal saya yang belum berarti. Ya. Dan juga untuk apakah layar TV datar itu tadi sudah dilengkapi dengan TV digital? Belum tentu Mbak ya. Jadi kita harus samakan persepsi dulu nih. Jadi televisi flat layar datar sekarang itu belum tentu ada teknologi televisi digital. Kita bisa cek nih Mbak ya. Cara mengeceknya bagaimana? Kita ambil remote, kita tekan tombol source ya. Kemudian di pojok kiri atau pojok kanan nanti akan muncul tulisan analog, HDMI port, kemudian AV. Nah, di paling bawah nih biasanya ada tulisan digital atau DVB-T2 ya, DVB-T2 T2. Jadi jika sudah ada fasilitas ini atau tulisan ini, maka bisa dipastikan televisi layar datar itu sudah diinstal atau difasilitasi dengan perangkat TV digital. Jadi nggak perlu beli set-top box lagi. Jadi tidak perlu beli set-top box lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ada tulisan itu, namun jika tidak ada tulisan maka bisa menikmati TV-nya masih analog nih, jadi harus pasang set-top box seperti itu. Nah, setelah kalau misalnya ada nih tulisannya ya digital DVB itu tadi, kita klik, scan, nanti akan muncul siaran digitalnya, TV digitalnya. Nah, kebetulan kalau wilayah Surabaya nih ya, wilayah Surabaya ini sudah lebih dari 5 Mbak televisi siaran yang memang sudah digital seperti itu. Jadi kita bisa menonton TV digital jika memang kita sudah difasilitasi perangkat tersebut atau membeli set-top box seperti itu Mbak. Jadi teman-teman pulang ke rumah masing-masing atau kos-kosan langsung dicek ya TV-nya masing-masing. Masih perlu beli set-top box atau ternyata sudah dilengkapi dengan fasilitas TV digital begitu ya. Baik, kita harus break sejenak. Kami masih menyisakan satu segmen lagi untuk Anda pemirsa. Jangan kemana-mana. Lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan acara Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. Oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oksigen Smart Shop setiap harinya hanya di JTV. Banyak sekali bintang yang mempunyai makna dengan kata-kata di dalamnya. Ingat, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka D1-nya ketemu 4, betul. Namanya lobus yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. CO2 dengan air kapur. Sehingga terbentuk kalsium karbonat seperti itu. Pemirsa di rumah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasangkan perangkat set-top box pada TV analog dan juga perbedaan antara TV analog dengan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat set-top box tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan TV analog terlebih dahulu untuk mengetahui seperti apa hasil yang ditampilkan oleh TV analog. Ini adalah salah satu tampilan siaran pada stasiun TV swasta yang berpancar di daerah Surabaya. Dapat dilihat, hasilnya tidak jelas dan berbayang.
Selanjutnya, untuk merubah kesiaran TV digital yaitu dengan menyambungkan perangkat set-top box ke TV analog. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita pindahkan kabel antena dari TV ke set-top box. Lalu, langkah berikutnya, menyambungkan kabel HDMI dari TV ke set-top box. Untuk TV yang tidak support kabel HDMI, dapat menggunakan kabel berjenis AV. Lalu, kita nyalakan TV, kita pilih setting dan pilih menu HDMI. Untuk yang tidak support HDMI, dapat memilih menu AV. Lalu, set-top box akan terinstall. Setelah TV nyala, kita cari channel yang sama dengan yang tadi di awal. Dapat dilihat, ini adalah perbandingan antara TV analog dan TV digital setelah disambungkan dengan perangkat yang bernama set-top box. Hasilnya lebih jelas dan tidak berbayang lagi. Ya, tadi adalah cara memasang set-top box pada perangkat televisi kita semua. Dan ternyata caranya sangat gampang. Dan kalau ternyata ada di antara Anda atau bahkan TV saya di rumah ada channel-channel tertentu yang ternyata masih ada semutnya. Kayaknya saya harus mencoba cara tadi begitu ya. Nah, tapi yang jelas bagi Anda pemirsa, misalnya pemirsa di rumah masih ada yang bingung nih. Saya pengen nih sekarang mengganti TV analog saya menjadi TV digital. Itu harus bertanya kepada siapa begitu. Ada media sosialnya dan sebagainya begitu ya di Balmond kelas 1 Surabaya. Bu Nia gimana Bu Nia? Iya, silahkan jika pemirsa baik di studio maupun di rumah yang ingin bertanya, mungkin ingin bertanya apapun tentang penggunaan spektrum frekuensi radio, jadi bukan hanya televisi Mbak, ada radio siaran dan yang lainnya, bisa menghubungi fanpage Facebook kami di Balmond kelas 1 Surabaya atau di Instagram kami Balmond Surabaya. Begitu. Dan itu free ya, tidak dipungut biaya. Boleh datang ke sini juga boleh. Oh boleh juga. Silakan. Oke. Tapi karena sekarang masih pandemi, boleh via telepon juga bisa ya? Iya, boleh. Oh, via telepon bisa. Kalau mau datang juga bisa, tapi tetap harus melakukan atau menerapkan protokol kesehatan COVID-19 begitu ya, pakai masker, face shield, cuci tangan, dan jaga jarak dengan Bu Nia sementara waktu ini. Sekali. Nah, terakhir Bu Nia, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah? Baik, pemirsa di studio dan di rumah, memang percepatan digitalisasi televisi ini adalah program agenda besar pembangunan nasional yang harus segera diwujudkan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak. Begitu. Jadi memang kerjasama partisipasi kita semua itu kunci suksesnya digitalisasi televisi ini begitu ya? Betul Mbak. Baik, kepada Bu Nini silakan, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Emil. Pemirsa sekalian, Bapak Ibu di rumah maupun di studio, televisi adalah jendela dunia yang mampu memperlihatkan kepada kita kabar dunia di luar sana. Televisi juga merupakan sarana hiburan dan media penyalur budaya yang sering kita gunakan. Karena itu, migrasi dari TV analog ke digital merupakan sebuah keniscayaan dan bukan pilihan ya Mbak. Segera kita beralih dan kita akan menikmati layanan pertelevisian yang lebih baik dan berkualitas. Ya, karena banyak sekali ternyata manfaatnya ketika kita sudah bermigrasi dari TV analog menuju TV digital. Ingat, bukan TV-nya yang berubah, tapi penyiarannya yang berubah. Begitu, TV-nya tetap aja yang ada di rumah, tinggal melengkapi dengan perangkat yang tadi sudah disebutkan. Begitu, Bu Dewi silakan. Oke, terima kasih Mbak Emil, pemirsa di rumah dan juga di studio, serta seluruh masyarakat Indonesia. Memang kondisi pandemi COVID-19 ini telah berhasil mendorong loncatan dan juga percepatan digitalisasi di berbagai bidang ya Mbak ya. Oleh karena itu, dengan suksesnya digitalisasi di bidang penyiaran ini, kita yakin bahwa kita akan memberikan ruang teknologi baru internet cepat, broadband untuk Indonesia maju. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Dewi. Bu Andi, silakan. Iya, terima kasih Mbak Emil. Kami juga harapannya dengan adanya acara ini, kami ingin Anda pemirsa yang ada di sini maupun di rumah lebih memahami seperti apa TV digital, kemudian kenapa kita perlu ya, dan marilah
kami sebagai pemerintah butuh dukungan dan support dari semua lapisan masyarakat untuk menyukseskan program analog switch off ini. Ya, apalagi ternyata migrasi menuju ke TV digital bisa menciptakan ruang kreativitas dan juga begitu banyak lapangan pekerjaan untuk Anda, seluruh warga masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Nia, Bu Nini, Sudewi, Bu Andin, terima kasih. Teman-teman terima kasih banyak ya. Nanti langsung dicek di TV masing-masing ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga siaran dialog khusus edisi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mil Faiza. Sampai jumpa. Terima kasih. Jawa Timur, demi warna Indonesia. Alhamdulillah, acara pelatihan Mitra Tabung Haji Umroh tahap pertama sudah bisa dijalankan. 25 mitra dari berbagai daerah telah hadir di Surabaya untuk membantu bersyiar menjadi duta-duta dari Mitra Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh. Harapan saya dengan banyaknya mitra yang bergabung, maka visi misi tujuan Tabung Haji Umroh untuk menghajikan dan mengumrohkan Indonesia semakin mudah terwujud. Dan tentunya niat kita mudah-mudahan semua karena Allah. Yuk bareng-bareng kita berhaji karena Allah bersama Tabung Haji Umroh. Tujuan saya ke sini adalah untuk satu, sebagai orang Muslim bersama-sama untuk menyempurnakan rukun Islam sekaligus beribadah untuk taqarrub kepada Allah. Yang kedua, kami berniat untuk ikut mengembangkan dalam rangka untuk syiar Islam dalam urusan berhaji. Mudah-mudahan ini adalah awal kami untuk mencapai satu tujuan tersebut dan Allah senantiasa meridhai. Bergabung di Tabung Haji Umroh semenjak bulan Maret tahun 2016 dan alhamdulillah kami semenjak ikut di Tabung Haji Umroh, alhamdulillah jamaah saya terbanyak di Jawa Timur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda malam hari ini pemirsa? Alhamdulillah hari ini hari yang istimewa, masih di tengah bulan September, sekaligus momen perayaan yang ke-6 usia. Bukan waktu yang singkat untuk sebuah usaha bisa tumbuh dan dipercaya oleh dalam hal ini para jamaahnya. Koperasi Jasa Tabung Haji Umroh Syariah